Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi malam ini saya akan ajarkan tentang zikir kaki. Bahwasanya kemarin saya sudah mengajarkan tentang zikir sufi, zikir pelenyapan, zikir panca indera, dan zikir perkekalan. Sekarang ada namanya zikir kahfi, di mana Allah berfirman ketika dia bertanya kepada malaikat, "Hai malaikatku, coba kamu cek hambaku yang meninggal itu. Saya kepingin tahu sampai di mana engkau mencatat amal dan kebaikannya." Lalu malaikat membawa amalan si fulan ini di hadapan Allah. "Ya Allah, setelah aku catat amal dan kebaikannya, inilah dia nggak bisa masuk dalam surga ya Allah, karena catatan saya ini dia harusnya ke neraka." Lalu Allah menjawab pertanyaan malaikat itu. "Apa yang kau lihat, hai malaikat? Sesungguhnya engkau juga tidak ada yang bisa melihat kecuali aku," kata Allah. "Hambaku ini meninggal, dia masih menggunakan lam di atasnya, sehingga lam ini la ilaha illallah, dia itu nempel di langit-langitnya, sehingga ketika ditarik sama malaikat, ternyata lam ini ada di atas. Lam itu la ilaha illallah. Dia menggunakan zikir kafi, zikir rahasia. Zikir kafi ini keuntungannya dua. Yang pertama, dia melakukan zikir dengan lisan. Yang kedua, dia menggunakan zikir dengan hati. Jadi langsung dua zikir dia gunakan. Itu namanya zikir kafi. Kalau kita menggunakan zikir berkekalan, kalian menggunakan zikir qalbi, di hati. Ya. Tetapi zikir kafi, kita menggunakan dua kekuatan, lisan dan hati. Di mana barang siapa menggunakan zikir kafi, maka amal perbuatan dia akan diampuni oleh Allah. Bahkan ketika dia masuk dalam surga, lalu keluarganya di dalam neraka, diambil semua sama Allah, dimasukkan surga. Tidak main-main di zikir kafi ini. Sebab dia selalu ingat dengan lisan dan hati. Dia berjalan di mana selalu ingat Allah. La ilaha illallah. Lalu di hati, la ilaha illallah. Coba sekarang renungkan ya. Kalian ikuti saya. Halus-halusnya kalian berzikir. Hati kalian la ilaha illallah, lisan kalian la ilaha illallah, lidah kalian goyangkan la ilaha illallah. Coba kalian praktekkan sekarang. Loncat-loncat kan? Kalau belum terbiasa loncat-loncat kan? Antara hati dan lidah. Makanya di dalam ilmu nafis adalah namanya al-kisbu. Kisbu itu antara mulut dan hati, ya sama. Bulisa di mana posisi? Saya ada di dompa, padahal Bulisa ada di lomi. Itu kan kisbu, antara mulut dan hati gak sama. Maka itu untuk menghilangkan kisbu, kita gunakan zikir kafi, supaya lidah kita gak suka berbohong. Kalau lidah kita selalu lisan kita dizikiri la ilaha illallah dengan menggunakan zikir kafi, lalu hati kita berzikir, maka dua kekuatan di dalam diri kita ini tidak berzikir, memohon kepada Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan dikatakan di dalam hadis baginda Rasulullah menyampaikan, barang siapa berzikir la ilaha illallah satu kali saja, maka Allah akan menghapus dosa besar sebanyak 4.000 dosa besar dihapus oleh Allah. Bayangkan saja, itu baru lisannya. Lah kalau hati kalian berzikir, dua kekuatan sudah berzikir. Berapa yang diampuni dosa kalian? Sungguh sangat mulia kalian jauh-jauh datang untuk belajar ilmu, yang mana kalian mengeluarkan bensin datang dari sini dengan ketulusan kamu, maka Allah akan memberikan ilmu ini. Di malam ini saya menggunakan dengan kekuatan la ilaha illallah. Semua murid-murid saya akan bisa menguasai ilmu kafi. Kenapa kafi? Sebab ada gua, ya, dulu bernama Azabul Kafi. Ketika saya ke Jordania,
Saya diperintahkan oleh guru, berangkat kau ke Jordania. Saya nggak tahu Jordania di mana. Lalu saya ambil peta, ternyata Jordania dekat dengan Israel. Lalu saya nggak punya duit, dari mana saya berangkat? Nanti kamu akan dapat duit. Jadi begitu saya duduk begini, murid-murid saya ini nggak tahu dari mana duduk, udah ada 150 juta bu. Berangkatlah saya dengan uang 150 juta itu ke Yordania. Sampai di Yordania, saya langsung diperintahkan guru, kamu harus ke Gua Al-Kafi. Disitulah ada pemuda dengan seorang anjingnya ada tertidur di sana, supaya kau dapat ilmu rahasia dari Kafi. Saya datang di sana dan betul-betul sangat luar biasa ketika saya masuk di dalam situ. Sungguh hawanya sangat luar biasa, ademnya di hati saya. Dingin sekali, makanya ada surat Al-Kahfi diturunkan oleh Allah. Di situ ada pemuda dan pemudi itu tertidur selama 309 tahun. Bayangkan, ketika dia bangun, ini kamu beli makanan coba kau di kota ini. Kamu sambil ngecek, kita ini tidur ini sudah berapa lama? Ternyata pemuda ini turun di kota, ternyata uangnya itu sudah nggak laku. Menurut orang ini sudah ratusan tahun. Subhanallah. Berarti kita sudah tertidur ini sudah 309 tahun. Bayangkan saja, ini adalah kebesaran dari Allah. Kalau Allah berkehendak, kecil bagi Allah. Dan di mana ketika seorang hambanya mendekat kepada Allah, maka aku akan mencoba hambaku. Ketika hambaku kuat menghadapi segala cobaan hidup, maka ketika dia sudah tidak kuat, aku akan ambil. Sehingga cobaan itu berlalu. Akan tetapi ketika kita sudah mendaki, kita gagal, maka ditenggelamkan kita. Ya, tidak kuat berarti kita menghadapi segala cobaan hidup ini. Sebab dengan kita melakukan zikir kafi, kita berjalan. Ya, seperti ini. Kalian berjalan, kalian kemarin sudah tak ajari ketika di Batam ya, saya ajari kaki ini Allah, 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 Allah. Jadi ketika kita ini berzikir Allah, 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 bumi ini bergetar. Bumi ini bergetar. Kenapa bumi ini bergetar? Ketika saya mendengar bumi berzikir, saya merinding. Subhanallah, saya diberikan petunjuk oleh Allah. Coba kau dengarkan suara bumi. Bumi pun berzikir, la ilaha illallah. Lalu saya diberikan petunjuk oleh Allah. Coba kau dengarkan suara angin. Saya dengarkan suara angin, la ilaha illallah. Lalu kau dengarkan suara langit, la ilaha illallah. Lalu kau dengarkan suara binatang, la ilaha illallah. Kalau kita ini makhluk Allah yang sempurna, kenapa kita tidak berzikir? Kenapa makhluk kita Allah yang tidak sempurna itu mau berzikir ya dimanapun berada? Kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan sempurna, kenapa kita tinggalkan zikir? Kenapa kita lepas? Kenapa? Kenapa? Itu karena bujuk rayu setan. Kalian terbius dengan dunia. Kejarlah akhirat, maka dunia akan ikut padamu. Ya, kejarlah akhirat, maka dunia akan sujud padamu. Sudah saya buktikan dan berkali-kali saya buktikan. Ketika saya ke Yordania, saya nggak punya 1 rupiah pun. Allah, plek duit, subhanallah. Ya Allah, benar betul ya Allah. Jadi kalian jangan terpuruk dengan apa yang sedang kau hadapi ujian itu. Ingat Allah, ingat Allah. Jangan takut engkau kematian. Jangan takut engkau dengan kemiskinan. Jangan takut engkau dengan masalah yang kau hadapi. Tapi takutlah engkau kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan tahu kalian kematian itu sedekat surat leher kita. Kalau nanti malam kita mati, apakah kalian sudah siap? Sudah siap dengan pertanyaan kubur? Sebab nanti ketika kita dikubur, itu ada 2 makhluk yang sangat luar biasa mengerikan dan sangat luar biasa tampannya. Dialah amalan kita. Dan makhluk itu akan engkau bertanya, engkau siapakah? Engkau kok jelek sekali menemani saya di alam kubur? Aku adalah amalan kamu. Aku adalah amalan kamu selama di dunia ini engkau berbuat kehinaan. Engkau berbuat keniscayaan. Maka itu ketika nanti engkau melewati pertanyaan mungkar dan nakir, akulah yang menjawab semua. Dan aku akan menyusup di tanganmu, di jarimu. Dan aku menyusup di matamu. Dan aku menyusup di kemaluanmu. Di seluruh anggota badan tubuhmu. Saya akan, kalau ketika mereka bertanya, man Rabbuka, siapa nama Tuhanmu?
maka aku masuk di dalam jari-jari tanganmu. Dan aku akan berkata, selama di dunia saya tidak melakukan sholat 5 waktu. Selama di dunia saya selalu melakukan perbuatan-perbuatan bejat, zina, dan lain sebagainya. Itulah amalan yang engkau agung-agungkan selama di dunia. Engkau kaya raya, ganteng, luar biasa cantik, engkau sombong. Untuk apa? Ya, hidup 1000 tahun kalau kita tidak melakukan perbuatan baik, apa artinya itu? Jadi saya garis bawahi lagi, zikir kafi, diingat-ingat ya, di lidah kita zikirnya pelan, la ilaha illallah, lalu di hati, la ilaha illallah. Ya, hati la ilaha illallah, di mulut la ilaha illallah dengan pelan. Ya, sehingga hatimu nanti lebih adem. 1000 masalah di depan kamu selalu masalah saja. Ya, gak ada apa-apanya masalah itu. Ya, jangan takut dengan permasalahan, jangan takut dengan apapun. Mari kita berinteraksi ya kepada Allah supaya kita lebih istiqomah kepada Allah, dan apa yang menjadi keinginan kalian Allah akan mengijabahi. Ilahi anta maksudi la
sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini, malam hari ini, ya Allah, sungguh sangat luar biasa. Ya Allah menurunkan nurnya tadi. Kalau kalian tahu di rumah ini, di padepokan ini, kalau kalian di atas sana, kalian akan melihat lampu menyala dari sini sampai ke atas. Kalau kalian melihat, ya, dari sini, ini tadi menyorot cahaya nurnya sampai ke atas. Mengapa begitu? Sebab kita total dalam berinteraksi dengan Allah tadi, di mana kita tidak memikirkan dunia, di mana yang kita pikirkan tentang kematian. Bahkan Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang suka membayangkan tentang kematian seolah-olah itu kita mati, maka sesungguhnya anak-anak di kita ini yang kepingin kita jadi bupati, kepingin kita jadi jenderal, kepingin kita jadi presiden, kepingin itu akan dihilangkan anak-anak kosong itu. Sebab anak-anak itu ketika sudah kita maksimalkan, kita belajar ilmu agama pun tenang. Kita dengan dapat angan-angan, jeleknya panjang angan-angan. Jadi kalau kita selalu panjang angan-angan, paling dekat kita harus selalu ingat tentang kematian. Kalau kita ingat tentang kematian, maka angan-angan itu akan kendor, ya, tidak akan mempengaruhi otak kita. Baik, mari kita berzikir tafakur, ya, supaya kita diampuni segala dosa-dosa kita, ya. Ya, kita akan bertafakur, kita akan membayangkan bagaimana perjalanan kalian ketika kalian sampai di sini, di mana kalian ketika kalian dari kecil sampai besar kalian berbuat kejahatan. Jangan engkau bayangkan tentang kebaikan kalian, tapi bayangkan tentang kalian berbuat jahat, mencaci orang, memfitnah orang, ya, lalu mencuri, berzina, apapun yang pernah kau lakukan, kau bayangkan. Dengan begitu kau menyesali segala perbuatanmu itu. Ya, semua mata tertutup, ya, dengan tafakur, ya, semuanya tangan di atas perut begini, ya, di atas perut begini dianyam. Di dalam tafakur ini ada amalan. Barang siapa bertafakur menginginkan hal, maka sama dengan kalian ibadah selama 1 tahun. Dan ketika kalian mencari hal biasa dasarnya, di mana ketika Rasulullah dia mendapatkan wahyu pertama, dia didatangi malaikat Jibril, dia gemetar. Lalu diajarilah sama malaikat Jibril tentang tafakur. Tafakur dalam bahasa Jawa atau istilah bahasa yang di hati. Lalu zikir Allah, Allah, Allah dimulai. Semuanya dibisik Allah, 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 sampai kalian benar-benar meneteskan air mata. Subhanallah, kita sudah melewati fase di mana kita tadi bertafakur. Ya Allah, Allah, apa yang kita lakukan hari ini, Allah telah mengijabahnya. Berizinkannya, ya. Jadi murid-murid semuanya, kalian mendapatkan apa yang kalian cari, ya. Kalau guru kalian di dalam kajian ilmu, saya ini tidak mengharapkan surga Allah. Gurumu ini tidak mengharapkan neraka. Gurumu ini tidak mengharapkan mati husnul khotimah. Gurumu ini dihidupkan oleh Allah hanya untuk menyembah kepada Allah. Dan saya memohon kepada Allah, matiku hanya dalam keadaan menyembah. Itulah keinginan gurumu. Jadi ilmu ikhlas tingkat istimewa, di mana ikhlas tingkat istimewa sudah tidak mengharapkan apa itu surga, tidak mengharapkan apa itu neraka, dan tidak mengharapkan apa itu husnul khotimah. Ikhlas tingkat istimewa, di situ bolehlah guru ini belajar bagaimana ketika saya diberikan hidup, saya merasa malu ketika saya diberi rezeki, saya belum berbuat baik kepada Allah. Maka itu saya dharma baktikan hidup saya hanya untukmu, ya Allah. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari surgamu. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari nerakamu. Saya hanya memohon kepada Engkau
supaya saya selalu menyembah kepadamu dan menyembah dan matikanlah aku dalam keadaan menyembah kepadamu ya Allah. Jadi kalian sudah mendapatkan apa namanya ikhlas tingkat isi mewah. Jadi apa yang ada dalam diri saya betul-betul saya ikhlas tulus mengajarkan ilmu yang serba rahasia ini. Kenapa ilmu ini tidak bisa dari ribuan orang, banyak orang? Kenapa harus sedikit? Sebab nanti yang masuk surga pun sedikit. Tidak bisa banyak. Sebab dari Al-Quran nanti cuma yang diberi syafaat oleh Allah cuma satu. Itu yang diberikan syafaat. Dan orang-orang yang diberikan syafaat adalah orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Di mana dia mengerjakan sunnah dari baginda Rasulullah. Maka itu murid-murid itu ya jangan sampai lepas ketika kalau malam harus melakukan sholat tahajud. Kalau pagi usahakan sholat sunnah duha. Lalu ketika sholat tahajud lengkapilah dengan zikir. Lalu kalian melaksanakan sholat sunnah tobat. Ya, kalau kalian mampunya 2 rakaat, ya, zikir. Kalau mampunya 1 rakaat, ya, lalu sholat sunnah tobat. Di mana apa yang dilakukan baginda Rasulullah bisa mengikuti sehingga nanti bisa akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi kita sudah cukup berinteraksi. Sekarang saatnya session tanya.